Saudara-saudaraku, malam ini aku ingin bicara dari hati. Bukan tentang dongeng, bukan tentang mitos, tapi tentang kenyataan. Kenyataan yang setiap hari kita rasakan di jalanan, di dapur, di pasar, di dompet kita sendiri. Kita hidup di negeri yang katanya kaya raya, tapi entah kenapa makin hari rasanya rakyat kecil makin terhimpit. Sementara pejabat, penguasa, mereka justru makin makmur, makin kenyang, makin pamer harta. Coba bayangkan, hampir semua yang kita lakukan ada pajaknya. Beli makan kena pajak, isi bensin kena pajak, beli pulsa kena pajak, sampai-sampai kerja keras kita seolah hanya untuk mengisi kantong negara. Tapi, pernahkah kita merasa uang pajak itu kembali ke kita? Sekolah masih bayar mahal. Rumah sakit, kalau tak ada uang, jangan harap bisa dapat pelayanan layak. Jalanan masih banyak berlubang, listrik naik, BBM naik, sembako naik. Lalu kita bertanya, uang pajak itu lari kemana? Sementara kita, rakyat kecil harus mikir berkali-kali buat beli beras, para pejabat dengan santainya makan di restoran mewah. Mobilnya gonta-ganti, rumahnya seperti istana, pakaiannya bermerek semua. Dan ketika ada yang tanya, dari mana kekayaan itu? Jawabannya berputar-putar, penuh alasan, penuh drama. Tapi kita tahu, dari pajak yang kita bayar dengan keringat. Lihatlah ke bawah, petani susah karena pupuk mahal, nelayan susah karena harga solar mencekik, buruh susah karena gaji tak cukup, tapi harga-harga terus naik. Rakyat kecil, jangankan mimpi punya rumah atau mobil, untuk makan 3 kali sehari saja sudah jadi perjuangan. Lalu kita disuruh diam, disuruh sabar, disuruh bersyukur. Ironinya, negeri ini disebut tanah surga. Sawah luas, laut kaya, tambang melimpah. Tapi, yang menikmati hasilnya bukan rakyat, melainkan segelintir orang di atas sana. Kita yang berkeringat, kita yang membanting tulang, justru kita yang paling susah. Mengapa kita wajib marah? Karena kesabaran ada batasnya. Kalau kita terus diam, mereka akan semakin berani. Pajak ditambah, harga dinaikkan, sementara mereka tertawa di kursi empuk. Kita wajib marah bukan berarti anarkis. Marah berarti sadar, bersuara, menolak dipermainkan. Marah berarti berani mengatakan, cukup sudah, jangan permainkan rakyat lagi. Tapi apa yang terjadi? Ketika rakyat bersuara, seringkali dibungkam. Demo dianggap mengganggu. Media yang kritis dibatasi. Orang yang vokal ditakut-takuti. Seolah-olah negeri ini hanya milik mereka yang punya kekuasaan. Padahal sejatinya, negeri ini milik kita semua, terutama rakyat yang paling menderita. Kalau semua ini dibiarkan, apa jadinya masa depan anak-anak kita? Mereka lahir di negeri kaya, tapi tumbuh dalam kemiskinan. Mereka belajar di sekolah mahal, tapi tak punya jaminan kerja. Mereka mungkin dipaksa jadi pekerja di luar negeri, sementara tanah air sendiri diperas habis-habisan. Apakah kita rela mewariskan penderitaan ini kepada mereka? Karena itu, rakyat wajib marah, wajib bersuara, wajib menagih janji-janji yang dulu diucapkan dengan manis saat kampanye. Kita tak boleh diam, kita tak boleh lagi hanya mengeluh di dapur atau di warung kopi. Kita harus berani menuntut uang pajak dikembalikan untuk rakyat, bukan untuk pesta pejabat. Saudaraku,
Mungkin malam ini kita hanya bisa mendengar cerita ini sambil rebahan. Tapi percayalah, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Kalau rakyat sadar, kalau rakyat bersatu, tidak ada kekuasaan yang bisa menahan. Kita bukan meminta berlebihan, kita hanya ingin hidup layak di negeri sendiri. Itulah alasan kenapa rakyat Indonesia wajib marah. Bukan karena benci, tapi karena cinta kepada negeri ini. Selamat malam, semoga kita tidur nyenyak, dan esok hari bangun dengan penuh semangat baru untuk terus bersuara.